Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah di depan mata. Tapi tawar-menawar, tarik-menarik partai politik tidak bisa dihindari. Bahkan sekarang mencuat isu untuk menjegal Anies mulai muncul pasca munculnya Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan akhirnya membuat sejumlah partai pengusung Anies mulai tergoda nih berbalik arah untuk merapat ke Kim Plus. Dan PKS kabarnya pun mulai tergoda. Benarkah demikian? Nanti kita akan coba cari tahu di Dua Sisi malam hari ini. Tapi yang paling penting pertanyaannya adalah bagaimana nasib Anies untuk di Pilkada DKI 2024? Bisakah maju atau Ridwan Kamil akan melenggang melawan kota kosong? Kita bahas selengkapnya di Dua Sisi. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Ada Mas Adi Praitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam semuanya. Mas Ciko Hakim, politisi PD Perjuangan, selamat malam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ada Mas Muhammad Khalid, politisi PKS, selamat malam Mas Khalid. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Sahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Dan juga sudah ada teman-teman dari Universitas Tamrin, ada dari Universitas Terbuka dan Universitas Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semua yang sudah hadir di sini. Semua pada ngikutin Pilkada DKI? Ikutin? Wah, ada yang ikut, ada yang enggak. Oke, kita akan bahas malam hari ini. Pertanyaan pertama ini ke Mas Khalid nih yang menarik sebenarnya nih. Nah, tersangkanya Mas Khalid nih. Mas Khalid nggak tersangka. Kursi panas. Ya. Kursi panas, karena yang jadi pertanyaan ini ujuk-ujuk kan PKS sekarang ngasih tugas berat nih, kalau saya bilang tugas berat. Untuk Anies Baswedan mencari 4 kursi lagi. Benar demikian? Itu bukan tugas berat, itu tugas ringan justru. Kenapa Karena hanya butuh tugasnya? 4 kursi lagi. 4 kursi sementara Kim Plus udah merapat nih, Nasdem kayaknya udah ke sana. PKB sinyal-sinyalnya kita baca di media mungkin bisa ditampilkan ya, udah mulai tuh ngelirik-ngelirik ke Kim. Jadi partai yang tersisa ini tinggal PDIP. Kalau bicara platform partai kayaknya agak-agak seperti minyak dan air gitu kan. Jadi ini bukan tugas ringan sebenarnya nih. Jadi begini, sampai detik ini ya, satu-satunya partai yang mengeluarkan SK rekomendasi buat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman adalah PKS. SK rekomendasinya sudah keluar dan resmi dan dideklarasikan oleh DPP PKS, oleh Presiden PKS Ahmad Saihu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Ya. Sudah lewat lebih dari 40 hari, SK itu sudah diberikan. Oke. Kita ini dalam proses pilkada, sekarang ini lebih dari 500 pilkada loh. Betul. Ada kandidat ya, lebih dari 500 kandidat itu mereka semuanya itu berjuang untuk bagaimana? Pertama, mereka harus mendapatkan tiket rekomendasi untuk bisa berlayar. Dan beruntungnya ya di Jakarta ini PKS mendapatkan suara tertinggi. Tapi nggak bisa maju sendiri. Betul, Tetap. that's right. Nggak bisa maju sendiri. Oke. Tapi kursinya adalah terbesar, 18 kursi. Jadi hanya butuh 4 kursi. Saya pikir ini adalah merupakan sebuah keuntungan dan kemudahan sebenarnya buat Mas Anies untuk memastikan dukungan secara ofisial dari partai-partai yang lain. Ini kalau dan saya ini sebuah, analogikan, jadi saya berikan cerita. Ketika Pak Presiden PKS Ahmad Saihu sebelum mengumumkan pada 25 Juni, sebenarnya sebelum pengumuman itu, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu sudah bertemu dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan disampaikan kita akan mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, kita sebut pasangannya aman ya. Dan insya Allah ini adalah calon yang terbaik buat warga Jakarta, punya kapasitas kepemimpinan yang bagus dan kapasitas menangnya yang sangat bagus. Itu kan harapannya PKS. Dan itu sudah disetujui dan disambut baik oleh disambut baik, Nasdem. tapi surat rekomendasinya sudah turun belum? Nah disinilah kita menunggu justru bagaimana Mas Anies bisa membawa surat rekomendasi dari partai-partai lain sehingga tiket ini akan berlayar. Ini Dan 4 kursi ini tidak terlalu susah Mas sebenarnya kalau bisa kita bawa di meja kita. Gitu. Oke, saya nih ke Mas Adi. Mas Adi, kalau saya mau menganalogikan ini, ada tuh pepatah yang menyebutkan ini ibarat mencari jarum di tengah jerami loh. Mencari 4 kursi sih kedengarannya gampang ya, tapi dengan kondisi konstelasi sekarang ini udah melirik ke Kim semua, tinggal PDIP aja, mungkin nggak tuh Mas Anies bisa nyari 4 kursi Ya, saya kira gampang ya 4 partai itu. Kalau memang PKS serius untuk mencari teman koalisi. Kenapa sekarang kayaknya kesannya nggak serius? Bisa tidak misalnya dikomunikasikan dengan PDIP yang juga per hari ini juga kebingungan soal mencari teman koalisi dan soal siapa yang akan diusung.
Itu menjadi penting. Artinya apa? PKS dan PDIP bisa maju kok kalau memang serius. Kan ini yang sebenarnya sedang diuji betul. Kalau dalam pilkada itu bukan soal siapa yang dikasih surat rekomendasi dan surat tugas, tapi yang paling penting siapa yang mendaftarkan ke KPU. Itu saja jalan ceritanya. Bisa jadi dapat surat tapi belum tentu didaftarkan ke Banyak KPU. kisah di negara ini pilkada, ada rekomendasi, ada relawan, ada tim sukses tiap hari itu deklarasi. Tapi yang didaftarkan bukan mereka. Oke, Mas ini Adi. yang khawatir terjadi di Oke, Jakarta. tadi menarik Anda bilang kalau PKS serius sebenarnya bisa aja tuh gandeng PDIP. Jadi Anda melihat ini kurang serius nih PKS sekarang. PKS serius tapi belakangan kan kelihatan mulai masuk angin karena mengultimatum Anies Baswedan untuk nyari partai tambahan, kalau tidak bisa evaluasi dukungan politiknya. Nah, pada saat yang bersamaan mestinya Bang Ciko juga mulai agresif nih. Kayaknya PKS kurang kawan ini. Tunggu. Maju di Ini situ baru. perlu saya jawab, Ini ya. masuk Perlu saya angin. jawab. Sebelum Perlu saya agresif jawab. kita ke masuk angin. Benar masuk Kan angin. sederhananya di situ. Kan sederhananya di situ. Nggak, Mas Adi ini kan pengamat politik yang tahu betul bagaimana dinamika di pilkada. Dan semua kandidat itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tiket itu. Dan PKS satu-satunya saat ini yang sudah mengeluarkan secara resmi surat rekomendasi itu dan mendeklarasikan secara terbuka. Tapi katanya kan Bang- tadi nggak Bang jaminan. Khalid, Kurang nggak serius jaminan katanya. apa Mas Adi? Bang Khalid Kurang serius begini. apa? Ini sudah sangat serius. Anggap Justru saya- kita mempertanyakan misalnya Mas Anies harus segera Oke, menuntaskan begini. tugasnya. Mungkin saya Nggak mungkin dong saya dibebankan sedikit kepada edit ya. PKS. Saya sedikit edit redaksinya. Ya. PKS serius. Yes. Kurang satu partai. Andai PDIP datang minta wakil jadi pendamping Anies, apakah PKS akan hijrah ke Kim atau tidak? Ya Nah, ini jawab dulu ya. andai-andai saja kan. Sudah datang belum? Ya kan? Kalau kita membangun komunikasi, kita komunikasi semua pihak. Dan tentunya begini, tentu PKS sebagai partai pemenang di DKI wajar sekali jika kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sepakat nggak? Sepakat Setuju, dulu nggak? setuju. Tapi kalau nggak bisa Kalau itu sendiri, setuju. maksa gimana? That's why, nah itulah kemudian tugas dari kandidat memastikan, meyakinkan partai lain untuk bisa mendukung beliau. Sebelum saya ke jubir Kan kandidat, itulah koalisi sebentar, di situ adalah sebentar. supaya kandidat tidak itu sendiri. terpotong. Sebenarnya suka-suka partai mau mengusung siapapun. Bagi saya pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok kek, mau usung Sohibul Iman itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim ini nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi melihat ada demokrasi arah ke kita. sana agar melawan kota kosong. Tanda-tanda alamnya jelas, PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung, Nasdem juga iya, PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies, kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang, karena Anies dikasih ultimatum, awal Agustus tak dapat partai tambahan, bukan tidak mungkin, PKS akan bersikap sama seperti di Sumut, melirik Edi Rahmayadi, tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Wow. Itu sangat potensial di Bisa, Jakarta. jadi bercermin ke Sumut, Jadi bisa begini. jadi terjadi di Jakarta Jadi nih begini, kayaknya. bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Dan PKS sudah memberikan jalan itu 80%. 18 kursi itu 80% jalan sudah dipenuhi. Tinggal 20% lagi. Dan inilah kita meminta Pak Anies sebagai seorang pemimpin, dia bisa meyakinkan partai-partai yang lainnya untuk bisa berjalan bersama kita. Betul. Kalau itu Oke. setuju, saya nggak ada bantahan apapun. Jadi memang ini juga ada mau'idah hasanahnya. Jadi Bang Syahrin tolong bilang sampaikan ke Pak Anies, yakinkan PDIP minimal gitu ya, Sebentar. untuk bisa berkoalisi. Oke, sebelum Karena ke Bang terkesan Syahrin. Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai yang ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini Beda konstelasi politiknya situasinya, sudah berbeda. berubah. Oke, pertanyaan yang Bang Ciko, ada nggak minat Kalau itu tertarik? setuju itu. Tertarik. Mas Anies datang ke Mas Ciko, PDIP, ke siapapun, silakan. Tinggal 4 kursi, pastikan itu bisa Tunggu berhasil. dulu, PDIP-nya tergoda nggak? Mau melirik nggak? Nanti dijawab. Kita Oke. jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi pemirsa. Tadi ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi disebutkan Anies sudah ditugaskan nih untuk nyari cuma 4 partai lagi kok. Masih ada partai yang tersisa. Masih ada PDIP. Gitu. PDIP tertarik nggak ngelirik? Gini, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa PDI Perjuangan hari-hari ini kan masih mencermati dan mendalami apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Jakarta Ini apa ini. setelah dicermati? Belum selesai pencermatan itu Oh, karena masih tanggal belum. 28 Agustus itu masih cukup lama. Oke. Jadi ada beberapa tadi sebelum acara kan kita sempat ngobrol ya. Ada di beberapa daerah yang menganggap
kita anggap 28 Agustus ini udah sebentar lagi. Tapi daerah-daerah tertentu masih kita bisa lihat bahwa ini cukup lama nih, ya kan? Seperti disampaikan oleh tadi Mas Adi, bahwa surat rekomendasi pun tidak menjamin partai politik itu nanti akan mengantarkan si calon ke KPU. Nah ini sering terjadi juga. Dan bahkan ini, kalau memang ada upaya kotak kosong misalnya, ini juga di KPU itu ada aturan yang akan memperpanjang waktu pendaftaran sehingga bisa mendapatkan calon berikutnya. Jadi ada deadline kedua gitu. Nah ini jadi sebenarnya masih cukup panjang lah. Bagi PDI Perjuangan, tadi saya ingin mengkoreksi Mas Adi, kita nggak bingung. Kita sangat pede dan karena kita nggak bingung justru kita pelan-pelan. Kita melihat dulu. Yang kita lihat sekarang adalah Anies Baswedan masih mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu tadi disampaikan oleh Mas Khalid. Tapi juga secara lisan juga mendapatkan dukungan dari Nasdem maupun PKB. Tetapi memang seperti dikatakan oleh Pak Hasto baru-baru ini dan tadi siang juga menyampaikan ke media bahwa memang di PDI Perjuangan kita mendengar ada upaya-upaya untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Dari siapa tuh upaya-upaya menjegal? Ya dari satu kelompok koalisi yang menginginkan adanya paslon untuk maju melawan kota kosong gitu ya. Kalau kelompok sebut koalisi saja cuma Kim, ada ya, Kim. gitu Oke, Kim. Wow. Bukan Jong Un ya. Bukan Kim Ya, Jong Un. tetapi gini, pada prinsipnya bagi kami manuver partai politik selama itu masih legal itu suatu hal yang wajar, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau kita bicara soal demokrasi tentunya kita tidak hanya berbicara soal aturan saja. Kita juga bicara soal norma-norma dan etika berdemokrasi dan substansi dari demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat di DKI Jakarta, bagi PDI Perjuangan kita melihat hasil survei. Tentunya ini kita harus melihat secara teknis dulu. Hasil-hasil survei itu mengatakan bahwa yang diinginkan oleh mayoritas warga Jakarta itu ada dua nama. Nama Anies Baswedan dan nama Basuki Cahayapurnama. Baru kemudian di nomor 3 terpaut cukup jauh dari yang nomor 2 adalah nama Ridwan Kamil. Nah kita melihat artinya gini, bicara soal survei ini kan survei ini seolah mengatakan begini, if the election is today, ya apabila pemilu itu dilaksanakan hari ini, ya itulah yang diinginkan oleh warga. Nah artinya ada hasrat-hasrat warga, harapan warga untuk menitipkan aspirasi kepada nama-nama yang ada di hasil survei. Tapi jangan sampai tiba-tiba aspirasi itu dikebiri, ya kan? Dengan tunggu dulu, jadi ujungnya pasti akan ke situ. Dengan mencoba menjegal nama-nama yang diinginkan oleh warga dan masukkan nama yang sebenarnya berada di urutan ketiga gitu. Ya kan, Ridwan Kamil misalnya. Ini sebenarnya kan nggak bagus untuk demokrasi. Jujur aja. Ini sangat tidak baik dan harapan kita dan PDI Perjuangan bisa dipastikan akan menggunakan segala daya upaya dan berupaya maksimal untuk sampai ini tidak terjadi. Dan apakah itu artinya dengan salah satu opsinya mendukung Anies Baswedan? Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Oke, titik. Nah ini karena udah ada tudingan, kita juga sudah terhubung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, tadi kalau Anda menyimak pernyataannya Bang Ciko menyebutkan bahwa ini ada upaya nih koalisi yang sudah ada sekarang, upaya menjegal, mengebiri. Dan gak ragu-ragu tadi nyebutnya langsung Kim. Nah Kim ini kan satu diantaranya ada Golkar nih. Apakah benar demikian Bang Doli? Ada upaya untuk menjegal majunya Anies di Pilkada Jakarta? Iya, jadi untuk menghadapi Pilkada ini, kami Partai Golkar ini berusaha untuk mengusung, mencalonkan kader terbaik kami. Ya, secara resmi sampai saat ini sebetulnya kita belum mencalonkan Ridwan Kamil ya. Ini kan konsekuensi saja bahwa ketika kita sudah mendorong Saudara Deddy Mulyadi untuk dicalonkan sebagai calon gubernur di Jawa Barat, maka otomatis 2 surat tugas atau kita sebut tiket sajalah yang selama ini dimiliki oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat dan di Jakarta. Itu yang di Jawa Barat otomatis invalid. Nah, yang valid tinggal di Jakarta, ya. Nah, sekarang kenapa kami belum mengatakan belum secara resmi? Karena kami juga paham posisi. Pertama, kami merasa bahwa menilai ya Saudara Ridwan Kamil ini adalah sosok yang punya pengalaman baik selama ini menjadi kepala daerah di Kota Bandung, di Jawa Barat, ya. Dan kita berharap pengalaman dan kemampuan yang cukup baik selama ini di 2 tempat itu
Mudah-mudahan bisa juga membawa kebaikan ya di kota Jakarta, di daerah Jakarta apabila diberi amanat oleh rakyat Jakarta. Nah, tapi tatanan kita ya, peraturan perundang kita mengatakan seorang atau pasangan calon di pilkada ini itu dicalonkan oleh partai politik atau pasangan atau gabungan partai politik. Nah, Golkar di Jakarta ini tahap paham posisi. Kita ini cuma 10 kursi. Alhamdulillah ya, kita bersyukur, terima kasih buat masyarakat Jakarta. Baru pemilu ini lagi kita dapat kursi pimpinan DPRD Jakarta. Nah, jadi oleh karena itu kami terus harus berupaya. Karena apa? Saya kira tadi judul besarnya menghadapi kompetisi apapun termasuk pilkada, sama setiap partai politik. Pasti mencalonkan calonnya itu untuk menang. Nggak ada yang tidak ingin menang. Ya. Nah, Nah, Bang Doli, ukuran maaf saya menang potong. itu adalah ukuran menang itu adalah mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Kalau nanti sudah jadi calon, ya itu meraih sebanyak-banyaknya dukungan rakyat ya, dalam atau pada tanggal 27 November. Sebelum jadi calon, masih dalam bakal calon, ya tentu kita ingin mendapat dukungan dengan mekanisme tadi, usungan partai politik atau partai politik, kita ya harus melakukan tawaran ya, konsolidasi terhadap partai politik. Oke, Bang Oleh Doli. karena itu Golkar sebenarnya, sebentar dulu, dikit lagi. Kami menawarkan proposal, namanya Ridwan Kamil. Alhamdulillah di Koalisi Indonesia Maju itu sudah dapat sinyal positif, dapat dukungan. Tapi juga kami menawarkan ke partai-partai politik yang lain, sama juga dengan di daerah yang lain, ya, dan juga sama dilakukan oleh partai politik manapun, punya calon, ya semua calon kita ini ditawarin sama partai politik manapun. Nah, itu kembali kepada otoritas kedaulatan masing-masing partai politik. Kalau diterima proposal kami, alhamdulillah. Nah, kalau tidak, ya itu dikembalikan kepada kewenangan masing-masing partai politik. Jadi tidak ada tendensi kami untuk bicara tentang soal mau menjegal, mau kota kosong. Itu kan konsekuensi saja. Konsekuensi ketika semua ditolak atau diterima proposal seseorang atau proposal sebuah partai politik kepada partai-partai politik yang lain. Bang Doli, artinya dengan tegas disampaikan malam ini tidak ada upaya mengebiri gitu ya, tidak ada upaya menjegal langkah Anies untuk maju. Satu itu dulu ya. Kita menjalankan mekanisme ya pencalonan di dalam peraturan yang diatur dalam menghadapi pilkada. Itu saja. Oke, tapi dengan kalimat tadi Anda menyebutkan ya tidak ada salahnya dengan upaya untuk membangun koalisi sebanyak-banyaknya partai politik. Ini artinya konsekuensinya meninggalkan PKS tanpa kawan akhirnya, yang mau nggak mau Anies nggak bisa maju gitu loh. Ya itu kan tergantung dari partai politik masing-masing. Ya kan, kalau partai politik yang kami tawarkan menerima, ya kan nggak ada salahnya juga. Sama juga di daerah yang lain. Gini ya, fenomena kalaupun terjadi fenomena kota kosong, ini kan bukan hanya di Jakarta. Saya kira pilkada ini hampir tidak ada bedanya antara Jakarta, Jawa Barat, kabupaten kota gitu. Teman-teman partai politik yang lain juga banyak kok menawarkan kita di daerah yang lain untuk supaya bagaimana kita mendukung calonnya yang dianggap mereka baik. Gitu loh. Dengan konsekuensi mungkin terjadi akan terjadi kota kosong gitu. Oke, Bang Doli. Nah, bagi kita misalnya di daerah yang kita kursinya sedikit, ya kader kita tidak ada gitu misalnya ya. Ya kita anggap selama ini pengalaman misalnya incumbent bagus gitu. Ya apa salahnya kalau untuk kebenaran rakyat kita dukung kan. Dan sama itu sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini. Gitu. Oke, Bang Doli, maaf saya potong lagi. Bang Doli, untuk partai koalisi lain seperti Nasdem dan PKB sejauh ini seperti apa? Karena kita melihat di media sudah disampaikan ada sinyal-sinyal untuk bergabung dengan Kim. Sudah jelaskah posisinya? Kami membuka komunikasi kepada semua partai politik ya. Dengan teman-temannya Om Ciko juga saya sudah sampaikan ya yang masuk tim segala macam itu bahwa kami punya calon di Jakarta namanya Ridwan Kamil ya sama siapa dengan Pak Nasdem juga seperti itu, dengan teman PKB juga itu, dengan PDIP juga sudah ada komunikasi PKS ternyata ya. Oke. Ya. Nah, tinggal gini, Kim ini sifatnya inklusif dari awal dan kami selama ini punya hubungan yang cukup baik komunikasi dengan semua partai politik. Saya sama Om Ciko dan teman-temannya sering ketawa-ketawa juga, ya, nyantai-nyantai saja menghadapi pilkada. Waktu pilpres juga kayak begitu, ya kita berkompetisi, tapi hubungan silaturahim, komunikasi sebagai teman itu kan tidak ini. Nah dalam situasi yang kayak gitu kan juga kita pernah bicara soal agenda-agenda politik. Oke, baik.
Nah sekarang, pilkada. baik Bang Doli terima kasih. Sekarang tertinggallah bolanya di Mas Syahrin ini. Tadi dikatakan bahwa Kim sudah menjalin komunikasi dengan semua partai, termasuk dengan PDI Perjuangan. Jadi nggak salah tadi kalau saya bilang ini tugasnya buat Mas Anies ini mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Walaupun cuma 4 kata Mas Khalid, tapi faktanya kalau partai semua diajak komunikasi bisa-bisa tinggal PKS sendirian, nggak ada yang akan mengusung Anies. Gini, kita ingin mulai dari peran partai politik. Kita tahu bahwa partai politik memiliki peran strategis, fungsi strategis sebagai agregator, artikulator dari aspirasi masyarakat. Dan itu tercermin ketika memasuki momentum Pilkada Jakarta bahwa semua survei menyatakan aspirasi warga itu ada pada urutan pertama Anies dan yang kedua Ahok. Nah, refleksi dari itu maka partai-partai menyalurkan aspirasi itu melalui kewenangan yang dimiliki, yaitu mendeklarasikan secara terbuka, secara resmi oleh PKS, oleh Partai Nasdem dan juga oleh PKB. Artinya bahwa konteks aspirasi rakyat itu disampaikan secara resmi dan tentunya itu sudah melalui mekanisme internal partai politik. Menyampaikan bahwa dukungannya kepada Anies Baswedan. Nah dari sisi itu maka terlihat bahwa dengan 18 kursi partai PKS, juga Nasdem dan PKB ini sudah cukup syarat untuk maju daftar di KPU. Tapi kita nggak bisa menafikan tadi bahwa ada komunikasi yang dibangun Kim dengan partai-partai yang Anda sebut. Kita akan masuk di situ. Nah untuk itu bahwa kita apresiasi kepada partai-partai ini yang telah menyatakan sikap secara resmi. Dan tentunya sikap resmi ini itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mewah. Dan kami yakini integritas, komitmen dari partai-partai yang telah menyatakan itu ini sangat tinggi. Mereka ini bukan sembarangan pemimpin. Mereka ini adalah teladan politik rakyat. Dan untuk itu kami meyakini bahwa apa yang telah diucapkan ini akan dipertahankan sampai dengan akhir. Dan apa yang membuat walaupun Bung Ciko tadi bilang bahwa tekanan, tawaran itu ada dan dirasakan oleh semua. Nah, yang membuat kami yakin itu adalah bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun partai yang merubah sikap. Walaupun surat rekomendasi yang baru turun hanya dari PKS iya, maka dari itu belum penghormatan dan apresiasi kami kepada partai PKS yang konsisten. Partai yang selama ini sangat cepat merespon aspirasi warga. Bayangkan ketika ada gelagat partai-partai ataupun kekuatan lain menggoda PKS, kan warga datang bawa ayam jantan, terima kasih kepada PKS yang telah komitmen dan konsisten mempertahankan Anies Baswedan bersama warga. Ada yang datang bawa spanduk rakyat. Itu semua kenapa? Karena PKS memang merefleksikan apa yang menjadi warga Jakarta. Maka wajar beliau menjadi partai nomor 1 di DKI Jakarta. Partai nomor 1 loh. Nah untuk itu maka hemat kami bahwa tidak akan mungkin semudah itu tergoda atau menarik dari tawaran-tawaran yang ada. Mas Adi, sebentar ini Mas Syahrin ini sangat confident sekali loh dengan ini. Tidak akan mungkin. Dia, saya nggak tahu nih sangat confident antara confident dan naif itu. Dia akan sangat yakin itu sampai akhir akan didukung. Ya tentu Bang Syahrin harus confident, bahkan harus hakul yakin bahwa partai yang sudah memberikan dukungan politiknya ke Anies, iman politiknya nggak berubah. Kan yang paling penting sekarang adalah, ini kan politik kita cukup transparan. Betapa misalnya tanda-tanda alam PKB, kemudian Nasdem dan PKS, ini kan sangat sekali mengayun sikap politiknya. Dulu PKB adalah partai politik yang menyatakan dukungan pertama kali ke Anies Baswedan. Tapi kelihatan gak happy ketika PKS menyodorkan proposal Anies dan Sohibul Iman. Praktis setelah itu, PKB tak pernah kelihatan punya intensi untuk terus ngotot memberikan dukungan politik ke Anies Baswedan. Nasdem memang memberikan dukungan politik, 2 hari setelah itu Ahmad Sahroni bicara yang lain. Bahwa tak ada jaminan dukungan Nasdem itu pada akhirnya akan berlabuh ke Anies. Ahmad Sahroni ini bukan kaleng-kaleng, orang penting. Artinya arah parpol, arah Nasdem sudah jelas nih, nggak 100% lagi ke Anies. Dan tidak ada teguran dan klarifikasi apapun terkait dengan soal kemungkinan rekom Nasdem itu. Nah, yang orang lihat dari dulu, Anies ini kan sangat identik dengan Anies Baswedan, 11-12 dengan Anies Baswedan. Nah 1-2 hari ini misalnya, PKS maksud saya, sehari 2 hari ini kita mendengar satu statement yang sebenarnya ini adalah ultimatum kepada Anies. Kalau awal Agustus tak ada tambahan partai lain di luar PKS, bukan tak mungkin.
dukungannya dievaluasi. Betul, Saya kira begitu, rasional. Rasional dalam arti adalah PKS ini kan juga ingin memadukan kadernya Ya. untuk bertanding. Pada saat yang bersamaan, ini yang saya sebut tadi di awal lagi, bahwa Anies sudah mulai harus meyakinkan kepada partai-partai yang lain, PKB dan Nasdem, jangan tergoda dengan godaan Kim. Oke. Dan dalam banyak hal, Kim pun juga tidak bisa disalahkan. Mereka kan ngomong ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya partai yang lain, monggo gabung. Calon kita juga barang bagus, Nah. namanya Ridwan Kamil. Dan kalaupun toh ada kotak kosong, itu bukan dosa dalam politik. Tapi memang partai takut untuk melakukan kompetisi, melawan nama besar dan melawan mesin politik yang besar, namanya Kim. Dalam konteks itulah bagi saya, ini bukan soal Anies, bukan soal Ahok, bukan soal Ridwan Kamil. Hakikat pemilu dan pilkada itu adalah pertandingan antara orang dengan orang, Bukan dengan kotak kosong. bukan pertandingan antara orang dengan kotak kosong. Ya. Kan di situ sebenarnya teori demokrasi itu harus ditegakkan. Nah, Bang Doli, gimana tuh Bang Doli? Bang Doli masih menyimak, Bang Doli? Ini seharusnya menjadi pertandingan antara orang dengan orang, bukan pertandingan antara orang dengan kotak kosong. Walaupun konsekuensi dari tindakannya Kim bisa menimbulkan itu. Oh, terputus ya. Baik, nanti kita akan coba sekali lagi. Nah, balik lagi. Tadi kan Bang Doli menyebutkan, ya konsekuensinya itu hal lain kan. Kalau Kim mau komunikasi dengan PKB, dengan Nasdem, bahkan dengan PDIP sekalipun, ya artinya tetap aja bisa Kan terjadi sekarang kota kosong ujiannya itu. ada di 3 partai ini. Apa betul PKS, Nasdem, dan PKB ini akan goyang politiknya atau tidak? Per hari ini 3 partai ini menolak keras kalau dikaitkan dengan tidak mungkin akan mengusung Anies. Bahkan mereka marah. Nah, ini yang cocok bagi saya. Tinggal diuji apakah tanggal 27, 28, 29 Agustus ketiga partai ini tetap konsisten bersama dengan Anies Baswedan. Kan yang berkembang di belakangan Kim Plus ini adalah PKS jadi wakilnya Ridwan Kamil, entah siapa nanti. PKB ikut bergabung dan Nasdem. Karena tawaran ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik di 5 tahun yang akan datang. Itu kan pembicaraan semua media. Ini pembicaraan semua para aktivis politik termasuk elit-elit partai. Benarkah PKS sudah ditawar untuk wakilnya? Nanti akan kita jawab ya, usai jeda. Sebelah sisi akan kembali sesaat lagi. Mati. Oke, kita lanjutkan lagi tadi Mas Khalid yang terputus tadi. Jadi Mas Adi bilang tadi ini, Kim tidak hanya menjalin komunikasi dengan Nasdem dan PKB saja, PDIP juga dan bahkan juga dengan PKS juga ternyata. Jadi PKS benar-benar serius apa enggak sih sebenarnya mau ngusung Anies? Kita ini komunikasi dengan semua partai ya. Namanya pilkada, kita harus membuka komunikasi itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya justru kalau kita menutup komunikasi justru aneh. Kalau komunikasi, karena kepentingan masing-masing di daerah itu beda-beda dan di Jakarta juga tentu berbeda. Betul. Saya pikir itu hal yang sangat biasa, hal yang sangat wajar karena kita ingin membentuk sebuah koalisi yang agar tiket ini bisa berlayar. Kalau membuka komunikasi dengan Kim ini formatnya atau formasinya seperti apa? Anies tetap ke Anies dengan Sohibul Iman atau ada perubahan? Tentu begini. Jadi kita mengusung Anies Sohibul Iman ini adalah sebuah keputusan partai yang dilandasi oleh 2 hal. Pertama, kita memilih kriteria pemimpin Jakarta ini mana yang cocok. Maka kita memiliki 2 kriteria tadi. Kapasitas kepemimpinan yang teruji, yang memiliki rekam jejak yang baik. Yang kedua, yang memiliki elektoral yang bagus. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan bahwa aspirasi warga Jakarta dengan PKS sebagai partai pemenang, maka kita mewajibkan, mengharuskan kader kita menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dari kerangka inilah, kemudian kita menetapkan pasangan Anies Sohibul Iman ini untuk berlayar ke depan. Nah, disinilah proses komunikasi itu berlangsung. Maka sebenarnya Mas Adi, bukan hanya ini ujian buat partai-partai, ini juga ujian buat kandidat. Kandidat ditugaskan untuk bisa meyakinkan partai-partai bisa mendukung dia. Disinilah pentingnya tugas kepemimpinan dari seorang kandidat tersebut. Nah, apakah itu dijalankan oleh Anies Baswedan? Nah, ini yang kemudian kita harapkan beliau bisa menuntaskan tugas beliau untuk memastikan dukungan kepada beliau untuk bisa berlayar di DKI Jakarta. Mas Harin ini kayaknya Mas Anies kalau kita lihat ngobrol tadi ini belum ada tuh kayaknya mau ketemu partai politik untuk sowan segala macam. Kenapa? Apa ngerasa segitu confidence-nya, segitu besarnya sehingga nggak butuh partai? Tidak semua pertemuan kan harus dipublikkan. Kan banyak pertemuan-pertemuan yang sebenarnya ya publik itu tidak tahu kan. Artinya sudah ada nih pertemuan. Banyak sekali pertemuan. Anies dengan saya kira hampir dengan semua partai ketemu
ketemu. Misalnya apa namanya ya dengan PKS tentunya, dengan PKB, Nasdem dan hampir semua partai ketemu. Ya, cuman memang semua pertemuan kan tidak lantas di. Dengan PDIP juga sudah ada pertemuan dengan utusan dari PDIP ya. Utusan dari PDIP sudah bertemu juga. Jadi artinya bahwa komunikasi memang terbangun semuanya. Nah hanya saja berada pada titik yang sama. Nah ini kan yang tentunya belum. Masing-masing kan memiliki proses di internal masing-masing. Nah itu jadi. Nah pertanyaan selanjutnya ini. Kalau kita melihat di Jawa Barat, Ridwan Kamil ketika lagi kuat-kuatnya di Jawa Barat itu memutuskan untuk langsung nih gabung ke partai politik kan. Ya. Itu dilakukan. Nah kenapa Mas Anies tidak memilih langkah itu juga untuk mengamankan lah istilahnya tiketnya? Ya ini kan by proses. Kita lihat aja nanti ke depan. Bahwa tentunya komunikasi apa yang kira-kira yang menjadi aspirasi dari partai, aspirasi kandidat, nah ini kan harus ketemu. Nah pada saatnya ya nanti ada titik temu, apa kira-kira yang menjadi titik temu antara partai dan juga personal. Mas Adi, kalau Anda melihat yang dilakukan Mas Anies ini gimana? Enggak, tadi kan disebutkan ya ternyata ada loh pertemuan di belakang layar dengan partai politik, dan kenapa sih tidak seperti RK yang sangat gesit langsung masuk ke Golkar ketika rame-rame kemarin itu? Menurut Anda kenapa? Ya pertama tentu Mas Anies yang hanya bisa menjawab itu. Cuman kalau kita bisa meraba dari jauh, sepertinya Anies ini merasa dirinya center of the world selalu. Yang ini akan selalu dikerubungi oleh partai politik datang dan menyediakan perahu untuk setiap event pertandingan politik. Contohnya di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. Jadi Anies duduk saja, banyak partai datang. Cuman problemnya ketika Pilpres kalah, bandul politiknya berubah. Penguasanya saat ini adalah Prabowo Subianto. Partai yang menang Pilpres itu adalah Gerindra, yang menang Pileg itu adalah PDIP. Dan Anies secara perlahan pamornya sudah mulai kelihatan tidak terlampau signifikan. Nah, yang kedua, PKS kemudian PKB dan Nasdem pasti berhitung apa faedah elektoralnya ngusung Anies di Jakarta. Sekarang udah nggak ada Pileg kok. Yang kemudian bisa didapatkan sebagai efek ekor jas yang kemudian akan menambah suara 3 partai ini. Dan pada saat yang bersamaan, partai ini kan kalkulasinya untung dan rugi. Satu sisi ada tawaran dari Kim, bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran 5 tahun, dapat jabatan menteri, kekuasaan politik, akses terhadap ekonomi dan seterusnya. Dan dijamin salah satu non-Kim ini ada wakilnya. Bisa dari PKS, bisa dari PKB, dan bisa dari Nasdem. Ini barang sudah jadi, Gi. Tapi fakta ada aspirasi masyarakat tetap ingin Anies kan? Betul itu juga. Satu. Sementara pada saat yang bersamaan, Anies diusung di Jakarta, nggak ada jaminan menang. Kan ini yang kemudian membuat nggak ada jaminan menang. Bahwa di survei paling tinggi, ya nggak ada yang bisa bantah. Tapi di Jakarta ini kan ada kutukan petahana. Fauzi Bowo petahana, maju yang kedua kalinya, kalah sama Jokowi sama Ahok. Ahok petahana, maju yang kedua kalinya, kalah sama Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin, kalau memang Anies bisa berlayar, mudah juga untuk dikalahkan dalam konteks ini jika lawannya Ridwan Kamil diusung oleh Kim, mesin politiknya masih mendidih, dan saya kira resource itulah yang kemudian bisa dikapitalisasi untuk mengalahkan Anies. Tapi pembicaraan hari ini bukan lagi pembicaraan rakyat, bukan elektabilitas yang sampai sidratul muntaha, bukan itu. Bukan lagi soal aspirasi rakyat, bukan. Ini soal bagaimana elit saling buka hati soal pikiran, ayo di Jakarta kita undi aja. Siapa yang harus dapat siapa dan di tempat lain untuk mendapatkan apa. Oleh karena itu per hari ini dalam konteks kandidasi di Jakarta dan di tempat yang lain tidak melibatkan rakyat. Yang dilibatkan dan menjadi faktor determinan adalah elit partai. Nah ini menarik nih. Lalu elit partai dari PDIP ini gimana suaranya nanti akhirnya? Tapi nanti Mas Diko, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Mas Diko, tadi menarik nih Mas Adi bilang ini peta politik Jakarta ini udah nggak bisa lagi berpatokan terhadap elektabilitas doang. Anies yang tinggi, Ahok yang tinggi. Tapi udah masalah elit nih, udah jelas-jelas nih. Tapi kan doang, tadi ada kata doang. Artinya tetap harus berpatok pada itu. Ya salah satu variabelnya tetap harus dari survei loh. Kita bukan kutukan terkait dengan tadi kutukan petahana itu tadi ya. Itu memang terjadi. Tapi kan kalau kita bicara soal apa yang terjadi di Pilkada 2017 misalnya, ada unsur-unsur lain lah di sana ya. Ada kasus hukum yang menjerat Basuki Cahayapurnama dan lain-lain. Tidak serta-merta sebuah pilkada yang berjalan dengan normal 100% ya. Tapi pada prinsipnya gini, kembali lagi saya katakan bahwa di PDI Perjuangan terkait dengan pilkada Jakarta ini kita
terus membuka komunikasi dengan semua pihak. Tadi disampaikan oleh Bang Doli juga, tentunya senior-senior saya di parlemen setiap harinya juga bertemu dengan teman-teman dari Kim. Gitu. Tapi pada prinsipnya tetap sikap kita adalah ingin membuat demokrasi ini tetap berjalan dengan sehat dan di rel yang kita inginkan. Oke, ini berkaitan dengan demokrasi yang sehat. Ini Sekjen Anda, ini saya baru baca nih, Mas Hasto sebut ada laporan upaya ganjal pencalonan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Ada isu PKS meninggalkan Anies dan merapat ke tim. Itu gimana tuh? Nah itu kan sebenarnya, itu kan enggak ya betul. Tapi kan sebenarnya tadi kalau di segmen pertama atau kedua tadi yang saya sampaikan kan sebenarnya senada dengan itu ya, bahwa memang ada upaya-upaya dan upaya-upaya itu juga tidak ditampik oleh Bang Doli, ya kan, bahwa upaya-upaya untuk mengumpulkan partai sebanyak-banyaknya. Kalau konsekuensinya dari upaya itu adalah terjadi kota kosong, melawan kota kosong, ya dia bilang ya Nah, upaya untuk menghindari gitu kan. kota kosong artinya PDIP harus majuin dong. Betul, nah, kita harus memasukkan. Kira-kira dan akan sampai hari siapa? ini itu tadi bahwa kita masih menganggap 28 Agustus masih ada waktu. Dan kita masih panjang dan kita masih ingin mencermati apakah PKS ya sebagai pengusung utama Anies Baswedan misalnya tetap bertahan mengusung Anies Baswedan walaupun sudah melewati masa Arba'in itu tadi 40 hari ya kan 40 harinya sudah lewat ya kan apakah masih bertahan di situ? Nah, karena kan mereka pengusung utama. Nah, kalaupun kita mau bergabung misalnya, kan kita harus lihat dulu pengusung utamanya masih ada di sana nggak, ya kan? Jangan terus kita udah ke sana pengusung utamanya pindah. Kan? PKS gitu kan, pindah gitu. Juga. Oh, ini tuduhannya serius loh ini. Ini bukan isu kayaknya nih Mas Khalid. Ini dibilang PKS meninggalkan merapat ke Kim. Jadi begini, kita harus melihat dari historisnya ya. Jadi jawabannya kalau politis banget. PKS, ntar dulu saya jelasin biar daduk masalahnya biar jelas. Ketika kita mendeklarasikan, maka ada term and condition. Kenapa ada term and condition? Kita memberikan jangka waktu 40 hari agar ini terbentuk. Karena ini memberikan kepastian terkait langkah-langkah. Kalau kita tidak ada term and condition, tidak ada kerangka kerja, maka yang terjadi adalah ketidakpastian. Karena dalam politik itu kalau kita hanya lisan, ya kita shake hand pun secara lisan, tapi bisa berubah sewaktu-waktu. Maka kita perlu kerangka kerja. Nah, apa yang dilakukan oleh PKS adalah dengan memberikan tenggat waktu 4 Agustus. Jadi pada waktu 25 Juni sampai 4 Agustus, maka kita hanya punya satu rencana, yaitu adalah pasangan aman berlayar. Anies Sohibul Iman. Oke, sebentar. Ketika sudah selesai 4 Agustus, maka rencananya ada 2 tadi itu. Pertama adalah bagaimana aman ini berlayar, dengan meminta Mas Anies segera melengkapi. Tapi ada plan yang kedua, jika pasangan aman ini tidak berlayar, maka kita harus punya exit plan. Exit plan-nya itulah Kim. Inilah yang kemudian kita akan gali. Opsi apapun akan kita jajaki. Ini tadi yang di pembicaraan kita over menarik sebenarnya. Kenapa sih PDIP nggak usah yang lain sama PKS aja di Jakarta? Tuh kalau guling tuh ntar Jawa Tengah ya udah PDIP maju sendirian. Kan selesai tuh istilahnya tuh bagi-baginya. PDI Perjuangan itu kembali lagi, ini yang menjadi tricky adalah rumus matinya bagi PDI Perjuangan adalah harus ada kader kami yang maju sebagai calon gubernur ataupun nama sebagai calon wakil gubernur. Nggak akan ketemu kalau gitu PKS. Iya kan, antara Ciko Hakim atau Khalid yang jadi gubernur ya kan, atau yang jadi wakil kan gitu. PDI PKS nggak akan ketemu ya. Malam hari ini saya melihat wajah-wajah kebingungan sebenarnya gitu. Partai pemenang pileg tapi nggak bisa pertama maju. Dan kedua di Jakarta kebingungan, punya calon elektabilitasnya sampai nyentuh ke langit ke-7 juga kebingungan, bisa berlayar atau tidak. Terakhir nih saya pertanyaan terakhir, kira-kira nanti orangnya nggak ada sih ya, Kim akan menggandeng siapa wakilnya untuk Ridwan Kamil menurut Anda? Dari Bang Khalid wakilnya. Dari PKS wakilnya ya. Dan namanya itu belakangnya nama Jawa. Waduh, Bang Sahrin hati-hati berarti ya. Bisa ditinggal di jalan gitu. Baik. Bisa taruhan dengan saya. Wah, malam ini kita jadi saksi semua nih teman-teman ya. Bener nggak PKS akan mengusung Anies atau meninggalkan Anies di tengah jalan? Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya malam hari ini. Yang pasti dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Hanya ada kepentingan abadi. Kita lihat di Pilkada DKI kepentingan siapa kira-kira yang akan dijadikan prioritas. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa.